Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam imami dzurril muhajjalin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mu'minin mu'minat, wabil khusus segenap jamaah majelis taklim Musallah Nurul Iman, Lurung Pekapuran, 4 Ulau Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga segenap orang-orang tua kita dari bapak-bapak dan ibu-ibu, juga segenap pengurus Musallah Nurul Iman, dan juga hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah. Mudah-mudahan kita selalu berada pada jalan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan di antara kita seandainya ada yang kurang sehat, semoga disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita yang barangkali saat ini kurang sehat juga disehatkan Allah Ta'ala, dan insyaallah kita selalu bersama-sama dalam kebaikan, bersatu dalam syariat Islam untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di malam ini kita dikumpulkan dalam kebaikan, dan alhamdulillah sudah selesai kita melaksanakan ibadah hari raya kurban atau Idul Adha, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan yang berkorban tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan salah satu jalan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya daging darah yang kita korbankan itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Yang sampai itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Dia dengan niat bukan bertujuan untuk seremonial atau mencari pencitraan, tapi kita berkorban untuk mencari keridhaan Allah, melaksanakan tugas dan perintah dari Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Maka insyaallah apa yang kita berikan insyaallah akan diterima oleh Allah Ta'ala, dan akan membagikan kepada kita pahala-pahalanya untuk kita nikmati kelak di hari kiamat. So mudah-mudahan hajat ibun kita dikabulkan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, malam ini seperti biasa kita akan membahas di dalam majlis taklim kita ini pembahasan daripada kitab Syarah Hadis Jibril, yang mana kita masih berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Sahih Muslim di hadis yang ke-523. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya bi sittin." Aku dilebihkan dari nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara. 6 perkara yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad tidak diberikan Allah kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 6 perkara tersebut? Yang pertama, u'titu jawami'al kalim. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala inti semua bahasa. Nabi Muhammad itu kan kita sudah tahu disebut dengan Nabil Ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan Nabi itu bisa membaca tapi tidak bisa menulis. Sebab ayat yang turun pertama itu bunyinya kan Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Maka ada ulama mengatakan Rasulullah itu bisa membaca tapi tidak bisa menulis. Akan tetapi Rasulullah SAW ketika beliau berbicara dengan satu kelompok atau satu kaum yang bukan ahli orang Arab, artinya orang Arab nih bahasa Arab kan banyak. Ada bahasa Arab yang pasaran, ada bahasa Arab Mekah, ada bahasa Arab Yaman dan lain sebagainya. Itu kalau Rasulullah kalau sudah ngomong bahasa yang dihadap itu, beliau bisa berbicara seperti orang yang tinggal di situ. Orang-orang kalau sudah ngomong dengan Nabi Muhammad SAW itu seakan-akan Rasulullah itu orang negara tersebut tidak aneh. Tak model kita orang Palembang ngomong bahasa Sunda ketahuan. Jangankan kita orang Palembang ngomong bahasa Sunda, orang Sunda ngomong bahasa Sunda, beda-beda ya itu lain.
Wong Bogor datang ke Bandung, ngomong bahasa Sunda. Wong Bandung tahu, Wong Bogor. Bahasanya lagi. Begitupun sebaliknya. Jadi artinya bahasa itu merupakan penentu, penghubung. Itulah Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya Zaid bin Sabit itu untuk menguasai bahasa. Zaid bin Sabit itu diperintahkan Nabi untuk menguasai bahasa supaya selamat dari hinaan kaumnya. Kalau kita baca sikap bahasa, ketika kaum itu nguyuk kita tahu apa yang dia omongkannya. Itulah tujuan. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW diberikan inti semua bahasa. Rasulullah bisa memahami, walaupun Nabi Muhammad itu tidak bisa menulis. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada Rasul SAW. Kalau Nabi-Nabi yang lain tidak baca. Nabi-Nabi lain tidak bisa. Hanya berbicara dengan bahasa wilayah dia direct. Berbeda dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bisa berbicara Yahudi, bahasa Yahudi berbeda dengan bahasa Arab. Makanya Zaid bin Sabit itu diuziongkan oleh Nabi belajar bahasa Yahudi. Sebab apa? Sebab kalau tidak baca bahasa Yahudi waktu itu di kota Madinah itu banyak orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Nah seperti itu yang pertama. Yang kedua, wa nusirtu birru'bi, aku ditolong oleh Allah dengan segala rasa takut, dihilangkan rasa takut. Rasulullah itu tidak kata rasa takut. Kalau kita masih ada rasa takut, kalau Nabi tidak kata rasa takut, mak mana contohnya? Nabi tidak kata rasa takut. Nabi pernah sholat di Ka'bah. Nabi pernah sholat di keliling di sekitar Ka'bah. Banyak orang kafir Quraisy yang sangang-sangang, preman-premannya di situ duduk nguyuki Nabi Muhammad, bahkan nyekik Rasulullah lagi sholat. Nabi dicekeknya, Nabi didudukkan kotoran onto, Nabi ditimpuk batu. Lagi sholat sambil ketawa-ketawa, sambil nguyuk-nguyuk, sambil nantang-nantang. Sudah selesai sholat Nabi Muhammad. Nabi kan kita sudah tahu kalau Rasulullah itu tidak pernah nendem. Kalau urusan pribadi Nabi tidak pernah nendem. Kalau mau kita nak nendem, saya pula preman galau ini, jagoan galau. Balik Nabi Muhammad besok sholat lagi. Kalau Nabi itu penakut, tidak mungkin nak datang lagi. Diancam, awas kalau ke sini lagi kau pembunuh. Datang lagi Rasulullah. Itu gentleman-nya Nabi. Dan juga keutamaan Nabi ini luar biasa. Musuh itu 1 bulan sebelum berhadapan sama Nabi itu sudah diberikan rasa takut oleh Allah. Karena dalam satu riwayat diceritakan ada sebuah tempat antara Madinah ke Syam, itu ada sebuah kampung namanya Dumatul Jandal. Di situ kampung perampok, suku Begal. Kampung itu terkenal dengan ahli rampoknya. Sama seperti suku Al-Ghifari. Suku Al-Ghifari, Abu Zar Al-Ghifari, itu Al-Ghifari itu suku perampok. Makanya jangan ngenjuk anak dengan gelar itu. Nama anak Abu Zar Al-Ghifari, salah. Makanya kalau kita nak ngenjuk nama anak, bertanya dulu sama ulama. Bagus apa tidak nama ini, walaupun nama sahabat, sebab sahabat itu cuma ngentol bae, nama itu gelar. Nama aslinya Samrah bin Jundub. Abu Zar Al-Ghifari itu bukan nama aslinya, panggilan bae, bapaknya semut kecil. Artinya tadi Al-Ghifari suku perampok. Untung-untungnya yang namanya Al-Ghifari tidak ngerampok. Artinya memang di zaman dulu itu ada memang gelar-gelar kampung yang memang terkenal jahatnya. Di antaranya Dumatul Jandal. Setiap kabilah-kabilah yang lewat di situ dirampok. Akhirnya dia dengar bahwasanya di kota Madinah ada pasukan Muhammad ujinya. Kita serang. Dia pengen nantang pasukan Rasulullah SAW. Nabi dengar. Dah usahkan dia ke sini, kami ke sana Rasulullah. Dah usahkan mereka nak datang ke sini. Dia tahu sampai kan kami nak ke sana, nak ke tempat dia. Begitu neng Rasulullah SAW nak ke sana, langsung berubah kalau buncak baci, kata lagi kampung itu. Ketakutan galau dan akhirnya bertobat galau tidak jadi perampok lagi. Nah itu, jadi musuh itu sebelum 1 bulan sebelum dia berhadapan sama Rasul, itu sudah diberikan Allah rasa takut. Makanya kalau kita katakan Nabi itu penakut, tak kata cerita, tak kata lucunya. Asja'un nas, manusia paling berani. Jadi itu keistimewaan yang kedua yang diberikan Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim. Dihalalkan bagi aku al-ghanaim. Ghanaim itu harta rampasan perang. Kalau di zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, itu kalau Nabi itu berperang, dapat menang, kemudian harta rampasan musuh tadi tidak boleh dimakan. Dikumpul ke sikap tempat, langsung disambal api dari langit. Habis.
Dulu macam itu di zaman Bani Israel, tak boleh dimbek. Tapi kalau di zaman Rasulullah, harta rampasan perang itu boleh dimbek. Yas'alunaka anil anfal. Ayat ada aturan. Nah itulah, makanya ghana'im itu di zaman Nabi itu banyak. Itu salah satu contohnya. Di zaman Nabi itu ada perang Uhud. Waktu perang Uhud itu Nabi meletakkan 50 ekor pasukan pemanah di Bukit Rumah. Jangan turun, kata Nabi. Sawa'un in kasarna amkusirna. Baik kita menang amkusirna atau kita kalah. Mantap-mantaplah di situ. Jangan turun, kata Rasulullah. Udah, menang. Menang pasukan Nabi di perang Uhud. Babak pertamanya menang. Tapi nengok yang putuk tadi kena ghana'im tadi kan dibagi ke? Akhirnya 50 ekor pasukan mana ni nengok banyak hal terampasannya. Kalau kita tak turun, tak bagian kita tengok. Kena kan dibagi ke? Padahal Rasulullah tu dalam membagikan harta rampasan perang itu paling adil. Maka Nabi tak pernah untuk ngego ke dirinya direct. Kalau harta rampasan perang tu dibagi ke Nabi dengan sahabat-sahabatnya kalau. Maka Nabi tak pernah ngembek. Kecuali yang sedikit baik untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebab di zaman itu ada Baitul Mal. Baitul Mal itu satu, ibarat kalau zaman sekarang ini seperti satu yayasan organisasi yang mengumpulkan dari sahabat-sahabat itu duit harta untuk mencukupi keluarga Rasulullah, namanya Baitul Mal. Kalau di sekarang tak katik lagi. Kalau di Mekah itu berapa puluh tahun kemudian sebelum kita ni masih ada. Kalau sekarang tak katik lagi. Makanya orang bertanya, kalau di Mekah itu ada tak keturunan Nabi? Ada, cuman mereka tersembunyi. Sebab sekarang Mekah dikuasai dengan pemerintah yang tidak sepaham akidahnya dengan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Kalau beberapa puluh tahun ke belakang itu masih ada Baitul Mal. Masih ada. Ahmad Zaini Dahlan Mufti Mekah itu seorang sayyid. Seorang keturunan Rasulullah SAW. Nah, jadi ceritanya macam itu. Makanya kalau Nabi membagikan harta rampasan perang, itu sahabat langsung duduk di situ. Sebab Nabi itu adil. 50 ekor orang ini ada peluang menang, turun kalau berduduk sisa 6 ekor orang. 6 ekor orang tadi nahankan di pucuk kerana menurut perintah Nabi. 44 ekor turun ke bawah. Begitu turun ke bawah, Khalid ibn Walid waktu itu belum Islam. Ya memang hebat Khalid itu. Strategi perang ini memang jago itu. Maka ketika memang sengaja diumpani rupanya, begitu turun pasukan memanah, baru dia nyerang dari belakang. Nah, itu. Jadi memang dulu harta rampasan perang itu boleh dibagikan. Banyak, kadang kambing itu ribuan. Iya, onto juga ratusan. Itulah kalau di zaman dulu makan daging kambing biasa baik, kita makan tempe. Kalau kita lagi makan taruhnya hasil makan daging tu lah temaknya setahun sekali pula. Tapi tak sebenarnya. Cuma lah itu. Jadi salah satu kelebihan daripada Nabi dihalalkan harta rampasan perang untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wadu'ilat liyal ardu tahuran wa masjidah. Dijadikan bumi bagi aku sebagai tempat yang suci dan boleh dipakai untuk sujud. Kalau nabi-nabi dulu umat-umatnya tak boleh. Mereka kalau melakukan perjalanan ke kota lain, ibadahnya kan tetap wajib kan? Ibadah solatnya taruhlah wajib. Cuman kalau mereka melakukan perjalanan, mereka solat ajak balik di kodok. Diulangi kalau solat itu. Berapa hari mereka tidak solat, berapa hari mereka melakukan perjalanan, mereka solat itu tetap di kodok. Sebab mereka beribadah di tempat yang khusus. Tidak boleh beribadah di tempat yang, di luar yang tempat yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Makanya ada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu tempat sholatnya Nabi Dawud, tempat ibadahnya Nabi Sulaiman. Itu makanya pernah diriwayatkan, boleh antum kalau nak nyatet doanya ini, doa Nabi Sulaiman, kawan dari Nabi, doa daripada murid Nabi Dawud. Pernah satu riwayat diceritakan sambil tunjuk amalan ini kalau nak ngamalkan jafadhal ini. Nabi Sulaiman itu pernah datang ke Baitul Maqdis. Begitu datang di Baitul Maqdis, pintunya terkunci kalau biasa kita buka. Nabi Sulaiman tak baca mukanya pada waktu itu. Akhirnya Nabi Sulaiman kebingungan. Duduklah beliau di depan masjid Baitul Maqdis. Tiba-tiba datang seorang kakek-kakek yang sudah tua membawa tongkat. Kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Sulaiman dan bertanya, "Ngapa wahai Sulaiman, kau ni cak bingung nian?" Maka Nabi Sulaiman mengatakan, "Aku bingung, biasanya masjid itu buka. Sekali dia aku nyebutkan, aku datang terbuka. Ini kok tidak terbuka.
Ada apa, kata Nabi Sulaiman. Oh, kata orang tua ini mengatakan, mau tak kau aku berikan satu amalan yang aku dapat dari ayahmu Daud. Amalan ini untuk membuka sesuatu yang tertutup. Membuka sesuatu yang tertutup, dibacanya pagi sama sore. Allahumma binurika tadaitu wa bifadlika istaunaitu wa bika asbahtu wa amsaitu zunubi baina yadaika astaghfiruka wa atubu ilaik ya Hanan ya Manan. Dibacalah dengan Nabi Sulaiman, Allahumma binurika tadaitu wa bifadlika istaunaitu wa bika asbahtu wa amsaitu zunubi baina yadaika astaghfiruka wa atubu ilaik ya Hanan ya Manan. Maka dibaca oleh Nabi Sulaiman, terbuka kalau pintu Baitul Maqdis itu. Antum kira-kira doanya untuk apa? Itu doa ditemukan dalam kitab An-Nawadir. Anda dapat satu kitab namanya judulnya An-Nawadir. An-Nawadir itu dikarang oleh Imam Qalyubi. Imam Qalyubi itu ahli fikih. Beliau menulis buku Nawadir. Nawadir itu ada artinya Nawadir itu cerita-cerita antik. Cerita-cerita yang jarang tertulis di dalam kitab. Ditulis oleh beliau dengan judul Nawadir. Anda temukan cerita itu dan doa itu di situ. Jadi artinya di zaman dulu, di Nabi-Nabi dulu, mereka sholat di tempat yang khusus. Tidak boleh sholat kecuali di tempat yang ditentukan oleh Allah. Tapi kita, Nabi Muhammad bebas. Kalau antum pacak sholat pucuk banyu, lajulah. Kalau antum pacak sholat pucuk awan, lajulah. Silakan di mana be. Yang penting ada bumi pembentang, silakan sholat di situ. Khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian bumi dijadikan suci, dibuat untuk berhenti wudu, tayamum. Kalau Nabi-Nabi dulu baca kan? Itu seperti itu. Makanya itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kafah. Keutamaan yang Allah berikan kepada aku yang kelima, yang tidak diberikan Allah kepada nabi-nabi yang lain selain aku diutus untuk seluruh makhluk di alam semesta. Kalau nabi-nabi kan tidak, dia nabi umatnya umat Nabi Musa. Umat Nabi Nuh, Nabi Nuh umat Nabi Nuh. Makanya mereka itu bukan saling segung. Mereka tidak percaya dengan Nabi selain Nabi-nya. Orang-orang Bani Israel itu kalau Nabi-nya Nabi Musa tidak percaya dengan Nabi Isa. Tidak beriman dengan Nabi Isa, tidak beriman dengan Nabi Nuh, tidak. Tapi kalau kita, ya Rasulullah Muhammad, Nabi kita diutus Allah untuk seluruh manusia. Nak Yahudi, nak Israel, asal dia beriman dengan Allah dan Nabi, maka itu menjadi umatnya Rasulullah. Dan bukan hanya manusia, binatang. Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah. Pernah dulu diceritakan sebelum dia Islam, dia itu galak gembala kambing. Kalau tidak salah. Jadi suatu saat dia gembala kambing. Begitu lagi gembala kambing, tiba-tiba kambingnya si kok ini berlari. Kemudian masuklah dikejar oleh seekor serigala. Ditangkap oleh serigala itu kambing itu, dikejarnya oleh Abdullah bin Mas'ud dengan tongkatnya, dengan kayunya. Begitu dikejarnya serigala tadi, dilepaskannya lah kambing tadi oleh serigala tadi. Karena dia ngawak lagi, ngawak senjata kan. Akhirnya kata serigala, begitu serigala melepaskan kambing yang sudah dicengkemnya, ngomong ini serigala. Kata serigala, katanya bahasa kita kau ini telah memberi bagian yang Allah sudah berikan sama aku, kau itu tuh sudah rezeki jataku segalanya. Kau kenapa? Terkejut Allah masuk tengok serigala macam ngomong. Kata serigala tadi ngapa? Kau heran tengok aku baca ngomong. Sebenarnya ada lebih heran lagi. Aku heran sama kau, kata serigalanya. Kau heran sama aku, kau tengok aku baca ngomong. Aku lebih heran lagi dengan kau. Kenapa? Di kota Mekah ada seorang nabi akhir zaman namanya Ahmad. Ngapa kau tak datangi dia? Ngapa kau tak beriman sama dia? Ngapa kau tak dekat dia? Malah kau duduk di sini, kau si kambing kau. Kata serigala tadi. Langsung Abu Bakar tercengang. Dan kalau cak itu mak mana kalau aku tinggalkan kambing aku, siapa nak ngurusinya? Kalau aku datang ke Mekah nemui Nabi itu, kira-kira siapa yang nak ngurusi kambing aku? Sebab aku tanggung jawab aku nyaga kambing ini. Maka serigala itu ngomong, aku yang nyaga ini. Ku jamin si kok pun tidak bakal hilang kambing kau.
berangkatlah kau ke Mekah. Itu mukjizat Rasulullah SAW. Jadi utus Allah kepada seluruh makhluk, jangankan manusia, serigala ngakui Rasulullah. Berangkat Abdullah bin Mas'ud ke kota Mekah, bertemulah dengan Nabi Muhammad, masuk Islam dengan Rasulullah, asik dengan Nabi tadi, akhlaknya baik, cinta kasihnya Rasulullah itu luar biasa, asik, tinggal kelanuan 10 hari ketinggal situ, lupa dengan kambingnya. Begitu dia ingat kepada Rasulullah, wahai Nabi Muhammad tunjuk tahu malaikat Jibril, tunjuk tahu supaya Abdullah bin Mas'ud ini balik lagi ngurusi kambing tadi. Wahai Abdullah, kau punya kambing yang nak kau urus. Ya Allah, lupa. Jadi aku pamit dulu ya Rasulullah, tengok kambing aku. Nah mati kalau kak ini. Mulai ini di padang rumput ni, berangkat Abdullah bin Mas'ud nemui kambingnya tadi. Begitu nyampe ke tempat apa namanya gembala kambing tadi, ternyata kambingnya sehat, gemuk-gemuk, serigala itu yang nyagulnya bergerak di tempat. Itu mukjizat Rasulullah. Serigala ngakui kenabian Muhammad SAW. Makanya Nabi itu diutus kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Seluruhnya. Banyak kalau antum nak baca cerita itu. Banyak sekali. Kalau Nabi Sulaiman hanya bisa berbicara dengan bahasa semut, dengan bahasa burung, dengan bahasa binatang yang tertentu. Kalau Nabi Muhammad seluruh binatang mengakui kerasulan Rasulullah itu. Maka dikatakan oleh ulama, Nabi Muhammad SAW ini memimpin 80.000 jenis makhluk Allah di alam semesta ini di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Itu Nabi Muhammad. Maka benar, aku diutus kepada seluruh makhluk. Keutamaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Yang terakhir, yang dilebihkan Allah kepada aku, la khutima bin nabiyun. Dengan akulah ditutup seluruh Nabi. Itu lagi. Ngaku-ngaku Nabi, saya pak ke? Kata Nabi selain Nabi Muhammad. Cuman ada bahasanya baik. Nabi kan pernah ngomong. Kata Nabi, ya Ali, kalau kedudukan engkau di hatiku seperti Harun dengan Musa. Cuma saja kata Nabi, tak kata lagi Nabi setelah aku. Maksudnya kalau ada Nabi, Ali. Tapi tak kata. Seandainya juga ada Nabi setelah Nabi, pastilah Nabi punya anak lanang. Makanya anak lanang diminta oleh Allah Ta'ala dari kecil, supaya tak kata lagi Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Makanya kita alhamdulillah bersyukur kita diberikan nikmat menjadi umatnya Rasul SAW. Nah sekarang kita bahas masalah nasab dan nama-nama Rasul. Nasab Nabi Sayyidul Kamil, seorang tuan yang mulia, Al-Fatihul Khatam, pembuka dan penutup. Nabi itu pembuka dan penutup. Siapa beliau? Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Manab ibn Qusay ibn Kilab bin Murrah ibn Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Antum download dari Google, ada. Kalau nak nyatet sikok-sikok lama gino. Tapi hanya batas Adnan, jangan dilebihkan. Sebab kata Nabi, kazaban nasabun, bohong ahli nasab. Ada orang kan mencetak-cetakan nasab Nabi sampai Nabi Adam, itu bohong. Yang sepakat ulama mengatakan nasab Nabi itu hanya boleh ditulis sampai Adnan. Adnan siapa? Adnan adalah salah satu keturunan dari keturunan Nabi Ismail. Jadi ketemunya tetap kepada Nabi Ibrahim. Cuman batasnya sampai Adnan. Nah ini nasab Rasulullah, kata ulama yang mukasyafah, barang siapa menulis nasab Rasulullah di sebuah kertas, kemudian ditempel di rumahnya atau di belakang pintunya, maka insya Allah rumah tersebut akan aman dari kemalingan, akan aman dari kebakaran, akan aman dari musibah-musibah yang tidak diinginkan. Nah jadi mana cara menulisnya? Letakkan ada HP, cari deh nasab Rasulullah sampai Adnan. Ingat ke sampai Adnan? Kalau tak salah jumlahnya 16 sikok sampai Adnan. Nah jadi tatap tulis tempelkan di belakang rumah. Ana juga di rumah cak itu. Ana juga di rumah ana, di belakang rumah ana tempelkan nasab Rasulullah SAW. Memang tidak boleh dihafal, tidak. Cuman kata ulama, ada satu ulama namanya Imam Soleh, itu pernah mencatat nasab Nabi itu dicarinya di dalam sejarah, dicarinya nasab Nabi itu bukan sampai Adnan, sampai ke Nabi Adam.
diturutkannya, dan dia mengatakan nasab Rasulullah itu, kalau tak salah, yang anak pernah baca, ingat anak, lebih dari 400 sikok dari Nabi ke Nabi Adam, lebih dari 400 sikok. Tidak katik satu pun yang kahwin di luar nikah, seluruhnya mulia kan. Makanya apalagi sampai Adnan ini, kalau antum nak baca sejarah nasab Nabi sampai Adnan, antum boleh beli kitab namanya Nurul Yakin. Ada terjemahnya sudah. Itu dia ada keterangannya. Siapa Abdullah, siapa Abdul Muttalib, siapa Hasim, siapa Abdul Manaf. Hasim ini sama Hasim ini anak Abdul Manaf. Abdul Manaf ini sesepuh kota Mekah. Punya anak dua. Sikok namanya Umayyah, sikok namanya Hasim. Itulah kalau Nabi dari Hasim. Kalau Umayyah yang memecahkan keturunannya Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman dari keturunan Umayyah. Sebenarnya anak yang paling tua namanya Umayyah. Umayyah ini gara-gara dia ini galak berlebihan batas. Galak minum, kan orang Arab zaman dulu minum kan bebas. Tak berdosa dulu. Dulu solat pertama kali Islam itu solat sambil berkelakar. Kalau midnight solat sambil berkelakar, sudah selesai. Tapi dihapuskan di dalam hukum. Dulu pertama itu minum bebas. Makanya Homer itu diharamkan Allah bertahap. Sebab orang Arab itu memang jadi daya dagingnya. Kalau orang barat sama orang jahiliyah dulu, kalau minum itu tak tahu jam, pagi ke pagi. Homer tapi bukannya tua literan. Homer dari anggur, memang memabuk kan. Nah jadi seperti itu dulu ceritanya. Jadi nasab Nabi Muhammad itu dicatat. Umayyah ini galak berlebihan batas. Kalau ada orang Arab, anak yang paling tua neruskan daripada kekuasaan bapak tadi. Karena Abdul Manaf tengok anaknya Umayyah ini tak kena. Tidak kena. Lokak melantai ini, lokak melantai ini, lokak ini. Jadi digentiknya dengan Hasim. Hasim tadi yang menjadi penerus adanya, timbullah Hasim. Itu sejarahnya. Itulah ada perpecahan antara Bani Umayyah itu. Tapi kita tidak usah bahas, bukan lisan kita juga. Kita lah melok-melok ke situ, tidak salah. Sikap lagi, ada orang galak membahas masalah sahabat, galak membahas masalah ini. Itu kan ulama lah yang dia tahu. Wa majara baina sahabi naskutu. Kita yang terjadi di antara sahabat, lebih baik kita diam. Wa majara baina sahabi naskutu minhu wa ajral ijtihad nusbitu. Sebab mereka tu mendapatkan pahala ijtihad masing-masing. Antara Sayyidina Aisyah berperang melawan Imam Ali, antara Imam Ali berperang melawan Muawiyah, itu mereka mendapatkan pahala. Yang salah dapat sikap, yang benar dapat dua. Kenapa kita nak melok-melok? Apalagi ngurusi khalifah, kehilafahan. Abu Bakar itu nyusunya, nembak khalifah Ali. Kau ngajar kau yang nyusu. Iya, tahu tidak kau cerita ni? Pacak nembak-nembak be. Nembaklah kau urusi hukum solat ada berapa? Kau belajar ibadat yang benar. Ini cerita mengurusi apa? Pecah rakus dengan tahta. Padahal memang di zaman dulu ya, perselisihan paham tu wajar. Sebab Nabi lah ngomong, kalau aku sudah tak kata lagi, kata Rasulullah, baru terjadi perbedaan pendapat dengan sahabat. Itu kan Nabi yang ngomong. Benar kan? Kalau Nabi tak kata, baru mulai timbul. Mulainya dari zaman Sayyidina Umar itu sudah mulai. Kalau Sayyidina Abu Bakar belum. Akhir-akhir zaman Umar itu sudah mulai persisi pahaman. Agak besar dikit masalahnya zaman Sayyidina Utsman. Kenapa? Nabi tak katik lagi. Itulah ulama mengatakan musibah yang paling terbesar itu adalah meninggalnya Rasulullah. Musibah paling besar itu. Tak katik lagi yang paling besar. Kalau ada Nabi selesai kalau masalah. Yang ini sholat ngengkak, yang ini sholat ngumpu, ada Nabi selesai. Tak katik lagi masalah. Nabi tak katik itulah yang jadi masalah. Nah, itulah. Jadi artinya nasab Nabi itu boleh dicatat, ditempel di belakang pintu rumah. Dari sebelah apa? Dari sebelah ibu Aminah binti Wahab bin Abdi Manab bin Zuhra bin Kilab bin Murrah. Nah, Aminah ini kalau dihitung pangkat bibinya Rasulullah. Nasab lebih banyak. Kan kalau Nabi Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, jauh kan? 6. Nah kalau Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab 4. Payah dia, ketemu nasabnya di Kilab. Nah, itu kalau di kitab Nurul Yakin dijelaskan sikap-sikap nama ini.
siapa Qusay, siapa Kilab, siapa Murrah, dijelaskan di situ. Orang-orang hebat Allah itu, apalagi Mudhar. Mudhar itu disebutkan dalam qasidah Mudhariyah. Ya Rabbi salli alal muhtari min Mudharin. Ya Rabb, salawatlah kepada Nabi Muhammad, Nabi yang dipilih dari keturunan Mudhar. Mudhar itu orang hebat, bukan Muhdar, bukan Mudhar. Nama wong Arab dulu. Nama kalau wong Arab dulu itu namanya kalau dalam ilmu nahwu kebanyakan isim ghairu munsharif, tidak pacak ditasrif. Kalau yang pacak ditasrif itu pacak yang ditasrif itu pacak diojohkan harokatnya. Kalau mereka tidak pacak lagi diharokatkan. Contohnya Ibrahim. Ibrahim itu harokatnya fathah. Ibrahimah tidak pacak dimasuk huruf apapun yang bisa mengkasrohkannya tidak pacak, tetap Ibrahimah. Usmana, Umaro itu tidak pacak diubah. Umaru tidak pacak, tetap Umaro dia. Biasanya kalau dalam ilmu nahwu kalau dimasuk huruf ila atau ala, maka harokat di ujungnya berubah menjadi kasroh. Ila madrasatin, ila sayyaratin. Itu. Tapi kalau dia tidak baca berubah, ila Ibrahimah, tetap dia harokatnya, tidak boleh diubah. Nah itu yang Arab dulu itu. Nah sekarang nama-nama Nabi banyak. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Muhammad ini ada ulama mengatakan di zaman Nabi lahir, tak kata di zaman itu yang namanya Muhammad kecuali Rasulullah. Tapi ada ulama yang mengatakan waktu Nabi lahir Muhammad itu ada 3. Nama Muhammad itu ada 3. Yang tak kata itu Ahmad. Ahmad tak kata di zaman Rasulullah, cuma Nabi Muhammad. Sebab nama Nabi di dalam kitab Injil Ahmad. Nama Nabi di dalam kitab Taurat namanya Uhid. Nama Nabi di dalam kitab Taurat namanya Uhud. Nama Nabi dalam kitab Al-Quran Muhammad. Nabi dah sebutkan. Nama aku dalam Al-Quran Muhammad. Kata ulama, nama Nabi dalam Quran ada 7. Dalam Al-Quran ada 7 nama Rasulullah. Pertama Muhammad. Kedua Abdullah. Disebutkan dalam Al-Quran itu. Toha, Yasin, Muzammil, Ahmad. Itu masuk itu kan? Muzammil, Mudassir, 7. Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Muzammil, Muhammad, Ahmad, Abdullah, Toha, Yasin, Muzammil, Mudassir. 7 kok nama Nabi dalam Al-Quran. Nah itu. Tapi nama Nabi banyak. Nabi disebut dengan Al-Malahim, Nabi yang berperang. Gelar Rasulullah, Nabi Taubah, Nabi Rahmah, Al-Khatim, Al-Fatih. Itu gelar Nabi galah itu. Pembuka, penutup, banyak nama Rasulullah SAW itu. Jadi kalau kita ulama menuliskan ada sebuah lembaran yang sikok, kalau kita beli itu ada jualnya. Nama-nama Nabi, Asma'ul Nabi 200 lebih. 200 lebih nama Rasulullah SAW. Nah, itu kata ulama, kalau kita nak maco, tak apa-apa untuk dibaca. Supaya kita kenal nama Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang masalah sirahnya. Nah kita masuk sejarahnya Rasulullah. Muhtasar siratihi. Kanat wiladatuhu di Makkah yaumal Isnin. Nabi dilahirkan di kota Makkah pada hari Senin. Para ulama mengatakan Nabi dilahirkan di hari Senin, mendapat derajat kenabian di hari Senin, hijrah dari Makkah di hari Senin, nyampe ke Madinah di hari Senin, meninggal di hari Senin. Jadi hari Senin, ada apa di hari Senin? Nah, itu. Jadi Nabi dilahirkan di hari Senin. Pada tahun gajah di bulan Rabiul Awal. Tahun gajah ada ulama mengatakan 50 hari setelah peristiwa Abraha. Abraha terjadi 50 hari kemudian lahir Rasulullah. Peristiwa gajah itu gajah Abraha itu, yang mana mungkin kita baca sejarahnya. Si Abraha ini adalah panglima Raja Yaman. Dia membuat gereja terbesar di dunia, namanya Kules. Terlapis emas gajah itu. Dia mengklaim tidak boleh ada satu lagi wong di dunia ini tidak datang ke situ. Kalau pacak seluruh wong diarahkan ke situ. Tak kata saingannya, sikok-sikoknya yang terbesar di dunia di zaman itu. Maka setelah dikontrol oleh dia, ternyata Baitullahil Haram, Ka'bah itu nyaingi. Baik, nyaingi apa? Kules ini. Sikok-sikoknya tempat yang nyaingi Kules adalah Ka'bah. Karena orang dari mana-mana pada zaman itu galak datang ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi dulu memang kayak itu.
mereka dari Madinah, dari mana, datang ke Mekah itu melaksanakan ibadah haji. Walaupun di Mekah itu dikelilingi oleh patung. Sebab mereka beriman dengan agama Nabi Ibrahim. Jadi kata si Kulas ini, gua ngajar ini Ka'bah, nak dihancur pula kena ini. Yang ini kami ini. Berangkatlah dia dengan membawa tentara gajahnya. Gajahnya besar. Gajahnya dibuat film gajah yang yang panjang besar itu. Akan tetapi ternyata kejadiannya terbalik. Terjadi yang terbalik itu karena nak dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Mungkin panjang ceritanya kalau nak diceritakan. Sampai-sampai Abdul Thalib melepas ke tangan. Lajulah kau, kalau kau nak ngancurkan Ka'bah, lajulah. Bukan punya kami Ka'bah tu. Urusan kau dengan Tuhannya Ka'bah. Kami nak berlari lah. Lajulah. Abdul Thalib. Dia minta tebusan 400 ekor unta. Si Abraham minta tebusan 400 ekor unta. Supaya tidak menjadikan hancurkan Ka'bah. Maka Abdul Muttalib mengatakan 400 ekor unta bukan dikit, banyak. Kami punya unta lagi dah sebanyak itu. Jadi itu serah. Kau nak hancurkan, kami nak berlari. Sebab musuh kau Tuhannya Ka'bah, bukan kami, kata Abdul Muttalib. Begitu terjadi hari H, gajah tadi yang tadinya diarahkan ke Ka'bah berbelok, nandak. Terduduk gajah itu, dipaksa digebuk oleh tentara Abraha. Dengan berdarah-darah gajah itu akhirnya turun ke Ka'bah. Disitulah tragedi burung ababil itu. Burung ababil itu bukan burung ngako, bukan batu dari ngako, mati kalau batu dari ngako hancur dunia. Batu dari kawah-kawah gunung berapi, dindek dilemparkan ke situ. Kalau batu ngako, ganti ngako tu dia cuma lagi kalau nyampak ke dunia tembus ke 7 lapis bumi. Mana kalau batu ngako. Jadi cerita itu kadang berlebih-lebihan. Batu ngako tu bukan batu ngako. Burung ababil itu ditafsirkan ulama burung camar yang ada di laut. Dia itulah nembek batu-batu itu melemparkan pasukan Abraha. Sampailah babas begingkes. Berdebis burung itu cepatnya hancur. 50 hari kemudian lahirlah baginda Rasul SAW. Ada yang ngomong tanggal 8, ada yang ngomong tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi yang paling kuat pendapat ulama, Nabi lahir pada hari Senin di tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau dilahirkan mahtunan, tahu tak mahtunan? Sudah disunat. Tapi ada lagi yang mengatakan khatanahu jadduhu yauma sabi'ih. Abdul Muttalib nyunatnya lagi pada hari ke-7 lahirnya Rasulullah. Kenapa? Takut fitnah. Wong Arab itu belum pernah ada yang lahir sudah disunat. Kita lagi kaget kalau ada budak lahir sudah sunat. Jadi Abdul Muttalib untuk menghilangkan fitnah, untuk menghilangkan omongan orang jahiliyah, maka diadakan acara sunatan. Ada yang ngomong disunat dikit loh Rasulullah itu, sebab sudah sunat. Untuk menyatakan bahwasanya beliau disunat. Itu Rasulullah SAW. Sudah dilahirkan Rasulullah, dibesarkan pertama kali yang nyusunya ibunya Aminah. Cuma tak ada lama 3 hari. Aminah cuma nyusui tak ada lama, tak ada berapa lama. Disusui juga dengan Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah ni budaknya Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya siapa? Tahu tak antum? Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza. Abdul Uzza itu hambanya patung Uzza hati. Dipanggil Abu Lahab. Abu Lahab kenapa dipanggil Abu Lahab? Sebab sesuai dengan surat yang turun dalam Al-Quran. Lahab, tabat yada abilah, itu Lahab. Jadi artinya Lahab itu api yang menyambar-nyambar. Nah, Abu Lahab punya dulu Abdullah. Abdullah abahnya Rasulullah. Abu Lahab, Abdul Uzza ini paling sayang sama Abdullah. Abdullah ini dulu yang paling nurut, beneran pula, berakhlak pula, sayang pula. Jadi dia sayangnya sama Abdullah. Makanya ketika Abdullah meninggal itu sedih Abu Lahab. Nah, budaknya Suwaibatul Aslamiyah ketika lahirnya Rasulullah SAW menunjuk tahu Abu Lahab waktu itu masih di Ka'bah. Abu Lahab, majikanku, kenapa? Wahai Abdul Uzza, wahai tuanku, kamu lahir. Siapa? Anak Abdullah. Langsung senang dia. Merdeka kau dari budak begini. Suwaibah tadi langsung dimerdekakan Abu Lahab dari perbudakan. Itulah Imam Bukhari mencatat dalam kitabnya, pada hari Senin Abu Lahab itu mendapatkan keringanan azab.
Bukan tidak diazab, keringanan azab, karena dia senang dengan lahirnya Rasulullah. Makanya para ulama mengatakan seorang kafir yang namanya disebutkan Allah dalam Al-Quran, ditetapkan kekafirannya, mendapatkan keringanan azab karena senang lahirnya Rasulullah, makmano dengan seorang mukmin yang beriman, yang yakin, ya, yang mencintai Rasulullah dari hidup sampai matinya. Makmano lah kira-kira. Yang kafir lagi dapat keringanan. Suwaibatul Aslamiyah dilepaskan Abu Lahab dari budak, tidak lari dia dari rumah Abdullah. Dia ngabdikan diri dengan Aminah. Banyak yang melok persalinan itu. Di antaranya Sapa. Sapa itu ibunya Abdurrahman bin Auf. Makanya Abdurrahman bin Auf tunggali barokah sampai dia meninggal. Tak miskin-miskin dia. Barokah ibunya itu melok persalinan Rasulullah. Nampo Nabi Muhammad keluar. Barokah anaknya Abdurrahman bin Auf disebutkan dalam riwayat di hadis. Itu. Jadi Suwaibah tadi kedengaran Suwaibah ini punya anak yang seumuran sama Nabi, beda mungkin bulanan atau tahun mungkin. Nyusui juga, namanya siapa? Masruh. Jadi Nabi itu punya dulu angkat dari Suwaibatul Aslamiyah tadi namanya Masruh. Makanya Suwaibah nyusui Rasulullah 3 hari tidak ada lama. Berarti kan ibu susun Nabi Muhammad SAW. Nah, cuman di waktu itu belum ada hukum susunan. Kan itu kan, belum ada hukum sesusunan. Tapi kalau dalam segi syariat, dia sudah nyusui Rasulullah SAW selama 3 hari. Berarti jadi ibu angkatnya. Sudah itu siapa lagi yang mengasuh Rasulullah, yang menyusui Nabi? Ada seorang wanita ternama dari Bani Sa'di. Namanya Halimatus Sa'diyah. Halimah ini kalau zaman sekarang, kita jarang menunjuk anak nama Halimah. Halimah, nama orang zaman dingin. Siapa nama kau? Halimah. Jarang. Halimah Tapi Halimah ini dia di uang mana? Uang pagar alam. Kalau Palembang. Uang di gunung, uang tempat dingin. Taib. Sa'diyah ini bani yang tinggal di Taib. Taib itu kalau Palembang pagar alam. Tempat yang dingin. Yang berapa jam gitu ke situ. Nah, orang Arab itu memang di zaman itu kalau sudah datang musim kemarau, tahulah dari Arab Mekah itu. Kalau dia sudah panas, itu tetek lagi kering susu. Saking sayurnya ekonomi di waktu itu. Aminah pun juga cak itu. Jadi ciri-ciri orang Arab zaman dulu tahu rombongan yang gemuk-gemuk tadi dari tempat dingin tadi, lalu duit nawa ke jasa nyusuni. Termasuklah Halimah tadi ngeyek. Assalamualaikum, maksud ibu mawong. Ada budak kecil tak? Ada yang kawannya. Berapa? Ini aku tak nyusui ya tak? Berapa upahnya? Sekian. Jadi dia sama bawa. Bukan tinggal di situ, dibawa ke pada alam sana. Dibawa ke Bani Sa'diyah sana, di Taib, dibawa bayi tadi. Saat Halimah tadi ngetuk pintu rumahnya Rasulullah. Begitu muka Aminah, transaksi. Aminah kata duit. Tidak mampu nak bayar semai itu banyaknya. Jadi mak mana? Ya sudah maaf ya agak Jangan lagi Halimah tadi. Ngetuk tak kata tak dapat jodoh itu sudah Allah punya kuasa. Datang lagi nak lawang tadi lah. Coba-coba deh layu dikit, turun ke dikit lah. Barangkali 5.000 baca kurang ngetuk lagi. Kalau tak sekian, tak kata duit no, ada sekian dikitnya tak cukup. Ya sudah agak lah. Jangan lagi. Sampai berapa kali mutai, balik ke situ. Kawan-kawannya yang berapa ikut tu lah dapat bayi. Kalau dia tadi tak dapat bayi, daripada balik tak nawak bayi, jadi kerana datanglah dia ke situ, sudah diisyarat sama Allah, bukalah pintu tadi. Mak mana? Ya sudah, bismillah. Begitu mana bayinya? Masuk dulu ke dalam. Begitu dia nengok Rasulullah SAW, begitu dia nengok Nabi Muhammad SAW, dia merasa cinta langsung dipeluknya Rasulullah, digawaknya. Seketika itu terjadi perubahan drastis dari badannya beliau. Dikatakan susunya ngencang, langsung berubah. Halimah tadi lainnya yang sedih, tiba-tiba gembira dia nyekel Rasulullah itu. Dibawanya tak ngomong lagi. Berangkatlah dia dengan kelompoknya ke kontah dia. Nyusuilah Rasulullah selama 3-4 tahun. Bareng anak yang seumuran Nabi namanya Saimah. Anak Halimah yang seumuran Nabi namanya Saimah. Nah, setelah 3-4 tahun hidup dengan keluarga Halimatus Sa'diyah, Nabi itu besar. Nabi umur 3 tahun mainlah sama Saimah ini tadi. Begitu main-main, datanglah malaikat Jibril.
membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mak nengok, mak malah kira-kira kita nengok anak wong dibelah dada. Nengok secara pandangan kita, secara pandangan apa? Zahir kita. Ada orang datang awal lagi belah dada. Kira-kira mak malah takut tak? Langsung balik saya mak yang dia tahu maknya. Mak. Tak tahu mak pedamangan bong mana tak tahu ni. Apa bong Kumbing, apa bong Palembang tak tahu ni. Dia tiga ke maknya. Mak apa? Ada orang datang mak. Berbelahnya dada Muhammad tadi. Takutlah Halimah tadi. Nah, mati anak orang. Anak orang bukan anak tubuh ni. Begitu datangnya balik Rasulullah tadi. Segera. Jaga, tidak ada apa-apa. Terkejut Halimah tu saat dia. Diceritakan, ditanya kan, Nabi biasa-biasa baik. Sudahlah kalau cik itu balik ke lah daripada ada tragedi yang lain. Balik ke Rasulullah SAW ke Aminah radhiyallahu anha di umur 3-4 tahun. Lalu dibesarkan oleh Aminah selama 2 tahun, meninggal ibunda tercinta ketika perjalanan pulang dari Madinah ke kota Mekah untuk berziarah ke kuburan ayahnya Rasulullah. Abah Nabi itu meninggalnya di Madinah. Abah Nabi itu meninggalnya di kota Madinah. Aminah ngajak Nabi kecil ke kota Madinah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman tahu dah antum siapa? Budak abahnya. Abdullah itu punya budak betina namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman itu pengasuh Nabi, bukan musuh Nabi, tapi dia masak ke Rasulullah. Nama aslinya Barokah Al-Habsyiyah, wong Ethiopia, kulit hitam. Makanya setelah Nabi dewasa, itu Ummu Aiman dinikahkan Nabi dengan Zaid bin Harisah. Punya anak siko namanya Umamah. Umamah itu dalam sejarah, antum boleh cari dalam sejarah, panglima perang termuda di zaman Rasulullah, 16 tahun. Sudah jadi panglima perang Mu'tah. Perang apa? Perang melawan Romawi. Nah, itu cerita sejarahnya sedikit anak tambahin. Di sini tak kata ditulis. Nah, meninggal Aminah di tengah jalan di Abwa. Baliklah Abdul Muthalib sudah gelisah di kota Mekah nyari cucunya. Mana lama tak balik. Akhirnya datanglah beliau, langsung disambut oleh Abdul Muthalib dengan baju matanya. 6 tahun Umar meninggal di pangkuan anak, bayangkanlah. Di tengah jalan pula, bagaimana lah perasaan seorang anak menyaksikan Umar ibunya meninggal di pangkuannya dewek di tengah jalan. Disambutlah oleh Abdul Muthalib, dipeluknya, ditangisinya. Sekarang aku adalah abah dan ibumu, di Abdul Muthalib. Maka dari situlah umur 6 tahun Rasulullah, ibunya Aminah meninggal. Nabi pun diasuh oleh pamannya Abdul Muthalib selama 2 tahun. Nah, 2 tahun Abdul Muthalib ini nanya, anaknya banyak. Abdul Muthalib itu bukan siko banyak. Kalau anak bawakan kitabnya lama macamnya. Banyak anaknya. Muqayyim namanya macam-macam. Seluruhnya nengok anaknya bagaimana memuliakan Abdul Muthalib Rasulullah ini. Makanya yang paling mendekati nyipati Abdul Muthalib setelah Abdul Muthalib meninggal itu Abu Talib. Abu Talib tahu bagaimana Abdul Muthalib ini mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka ketika 2 tahun Abdul Muthalib wafat, Abu Talib yang menjadi pengasuhnya Rasulullah dari mulai umur 8 tahun sampai beliau wafat. Kapan beliau wafat? Taubah kontinu bersambung. Sudah Beduk Isa. Ini sejarah singkatnya dulu Nabi Muhammad SAW. Lagi dia kawin. Penting kita belajar sejarah itu penting. Sebab menyangkut dengan Nabi Muhammad sedikit banyak. Anak kalau nak cerita kebanyak-banyak kayak kelamuan pula. Lalu ceramah bulan Maulid pula lah juga. Ini kan bukan bulan Maulid. Cuman kita di sini sesuai dengan temanya kan. Anak sampaikan insyaallah. Belum ada tanya jawab belum. Sebab antum tak mungkin juga nak ngapalkan nama-namanya kan. Jadi agak tanya jawabnya saya sudah buat tentang sholat ya. Anta maaf kurang lebih. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala menyehatkan antum sekalian. Anda juga minta doakan supaya sehat. Kita dalam keadaan sehat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adani Allahum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.